Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema atau judul games kali ini adalah ungkapan hatinya padamu. Kira-kira apa yang ingin dia sampaikan padamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Aries. Di sini ada 3 pile ya, pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Silahkan kamu pilih. Kalau ada 3 orang, bisa si A untuk pile pertama, si B untuk pile kedua, dan si C untuk pile ketiga. Ataukah kalau cuma 1 orang, bisa kamu pilih 1 di antara ketiga pile ini ya. Kalaupun terlalu cepat bisa di-post dulu, setelah di-post kamu bisa memilih, setelah memilih baru bisa lanjut mendengarkan readingannya. Oke, kita langsung saja untukmu Aries yang memilih file pertama. Saya sisihkan file keduanya dan saya sisihkan file ketiganya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries yang memilih file pertama. Aries. Kita lihat apa yang terjadi. Aries yang memilih file pertama, dia ada kekecewaan terhadapmu Aries. Kenapa? Kamu terlalu fokus pada dirimu, cita-citamu, sahabatmu, tanpa melihat dirinya yang mana kamu mengabaikannya. Aries, kenapa Aries? Kamu mengabaikannya, bahkan saya lihat di sini ada yang pergi meninggalkan. Entah kamu meninggalkannya, entah dia meninggalkanmu, energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Mungkin Aries yang kecewa terhadapnya, kamu bisa menyesuaikan saja. Yang mana akhirnya pergi meninggalkan di sini dengan penuh luka yang mendalam. Wah, gimana nih? Ya, dia menginginkan akan dirimu, dia jatuh cinta terhadapmu, inginkan kamu hadir dalam hidupnya, membahagiakannya, mencintainya, mendekapnya. Tetapi itu serasa tidak dia dapatkan dari dirimu, dikarenakan kamu selalu membuatnya bersedih. Kamu selalu membuatnya tidak nyaman, tidak happy, membuatnya malah stres berkepanjangan, ataupun mungkin juga ya ada luka batin yang mana saat ini masih ada dalam dirinya, ibaratkan dia trauma ya. Saya lihat di sini dia menantikan kamu kembali dalam hidupnya dengan jiwa yang baru, di mana kamu bisa lebih prioritaskan dirinya, menyayanginya, membuatnya happy ya, melepas ego. Dia ingin cinta yang dewasa, dia ingin cinta yang betul-betul nyata, dia ingin cinta yang betul-betul bisa membuatnya happy. Dan sebaliknya, dia pun dengan kehadiran dirinya pun kamu bisa happy gitu ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih sekarang kondisinya saya lihat lebih fokus pada karir ya. Walaupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu masih bersama pun ya, saya lihat di sini energinya kurang karena sama-sama mengejar cita-cita dibandingkan bersama memperjuangkan cinta. Lebih ke materi, mungkin karena banyak tuntutan hidup ya, ada keuangan juga, masalah keuangan di sini, ataupun mungkin kondisinya lagi stres dengan hidup ya. Jadi untuk bersama-sama dengan menjalani cinta kayaknya tidak, karena prioritasnya adalah bagaimana untuk menstabilkan terutama keuangan, menstabilkan hidup dan terutama menstabilkan keuangan. Dan ya lebih berpikir positif saja sih sebenarnya ya orang-orang yang terkoneksi dengan kamu saat ini. Tidak ingin ambil pusing karena udah lelah, sebenarnya dia udah lelah, udah capek.
mau dibawa kemana hubungan ini gitu. Itu dalam benaknya ya. Dikarenakan dia merasa bahwa kamu kok tidak memperjuangkannya gitu. Ataupun mungkin kondisinya dia berjuang sendiri sehingga dia nggak mampu, dia ingin kamu membantu dirinya untuk bisa ya bangkit dalam keterpurukan, bisa membuatnya nyaman, bisa membuatnya merasa dirinya satu-satunya di hatimu gitu. Karena saya lihat di sini Aries masih melirik atau ya tergoda dan menggoda menurutnya ya. Seakan-akan dia tahu bahwa karakter Aries tuh kayak gitu. Jadi ada kecemburuan di sini yang akhirnya membuat hubungan kalian renggang. Karena dia merasa bahwa kayaknya ini Aries sudah nggak sayang saya, nggak cinta saya. Kenapa? Dia dingin, tetapi dia welcome terhadap yang lain. Sehingga dia memilih untuk pergi ataupun setidaknya ya sadar dirilah terhadap kekurangannya. Dan dia mau kamu bahagia. Makanya di sini ada beberapa yang pergi meninggalkanmu karena serasa dirinya bersalah. Kenapa? Karena dia tidak bisa membahagiakanmu. Ibaratkan dia merasa gagal, tidak bisa membahagiakanmu sehingga dia memilih untuk mundur supaya kamu bisa mencari kebahagiaan di tempat lain dengan orang lain. Ini energinya agak sedikit pasrah ya, berat juga, dimana mungkin dia menjadi toksik untuk dirinya sendiri juga dikarenakan pemikiran-pemikiran yang negatif, pemikiran-pemikirannya yang agak sedikit temperamen juga ya, pemikirannya yang agak sedikit kolot ya, dan dia juga sedikit temperamen terhadap dirinya sendiri dan dirimu, yang mana dia menyalahkan dirinya, bahkan menyalahkan dirimu. Artinya dia bingung juga sebenarnya. Karena ibaratkan dia masih bingung masih belum menemukan diri sejati ya, masih labil gitu, sehingga kadang-kadang dia merasa sedih memperlakukanmu seperti begitu, tetapi dia juga tidak mau meminta maaf atau mengintrospeksi diri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga tadi saya bilang dia trauma, karena dia bingung juga sebenarnya di sini siapa yang salah, dirimu atau dirinya. Sama-sama keras juga mempunyai prinsip, sehingga mau tidak mau ya udah deh, saya pasrahkan kepada semesta. Apa yang semesta mau silahkan. Kalaupun seandainya kamu nanti jadi jodoh saya, kamu pasti akan kembali. Tapi kalau tidak ya sudah, kita masing-masing cari kebahagiaan sendiri-sendiri dengan caranya sendiri-sendiri. Jadi yang dia ingin ungkapkan untuk dirimu ya, maafkan diriku ya atas keegoisanku yang mana tidak bisa membuatmu bahagia ataupun malah membuatmu sedih. Saya sedih juga merasa atas perbuatanku kepadamu, tetapi karena diriku yang terlalu egois sehingga membuatmu atau membuat diriku juga menderita. Jadi kamu menderita, dia pun merasa menderita. Kamu sedih, dia pun merasa sedih. Ya, dia inginkan kamu hadir dalam hidupnya, dalam jiwanya, dalam mimpinya, dan berharap kamu bisa berbahagia bersamanya. Kalaupun seandainya suatu saat nanti kamu kembali bersamanya, diberikan kesempatan ya untuk dia datang masuk lagi dalam hidupmu, dia akan berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ataupun mungkin kondisinya ya sekarang dia sudah baik, ya dia mau sama-sama lah kita berjuang bersama. Komunikasi diperlancar, jangan ada gap antara kita, jangan juga saling menyalahkan. Ya cinta dewasa aja, sama-sama saling belajar dari pengalaman, menjadi pribadi yang mandiri, mencari pribadi yang dewasa, dan sama-sama bisa menempuh kebahagiaan. Ya, jadi kamu bahagia, dia pun bahagia. Walaupun mungkin kondisinya juga pun tidak bersama, dia tetap bisa memberikan doa untukmu supaya kamu tetap bisa berbahagia dengan orang yang saat ini bersamamu, ya. Seperti gitu. Jadi ya ada ungkapan kekecewaan, tetapi ada ungkapan maaf juga, yang mana dia bukan hanya menyalahkan dirimu, tapi dia juga menyalahkan dirinya sendiri. Dan dari sini dia berproses untuk bisa mendapatkan pelajaran untuk menuju pribadi yang baik di masa depan, ya. Oke, itu yang saya lihat ya. Dan untuk zodiak di sini kalian terkoneksi dengan Cancer, Leo, Taurus, Aries, Virgo, Libra, Scorpio, Aquarius, dan Pisces. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, R, Y, B, A, S, T, V, dan Q ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat dari pile pertama. Semoga resonate. Kita lanjut ke pile keduanya.
Oke, untuk pile kedua, kira-kira apa yang terjadi dengan pile kedua? Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries yang memilih pile kedua. Apa yang terjadi Aries? Kita lihat. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, ini orang nih ya. Saya lihat di sini narsistik ya. Ada beberapa yang hanya memanfaatkanmu, hanya menyalahkanmu, ya. Dia tahu apa yang dia lakukan salah terhadapmu, ataupun energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Mungkin Aries yang memanfaatkannya, kamu menyesuaikan saja. Ada energi karmik, ya. Saya lihatnya di sini, yang mana ya sama ya. Ada kegalutan, kekacauan, perjuangan hidup tak menentu, bahkan jatuh tertimpa tangga gitu, diinjak-injak lagi, ya, dimana dia harus membayar karmanya. Saya lihat di sini entah kamu yang membayar karma, entah dia ya, tetapi saya lihat di sini ada yang tersakiti dari hubungan ini, yang mana hanya mau mendapatkan sesuatu dari pasangan, mengambil lebih dari pasangan. Pada saat pasangannya kurang, dia pergi mencari lebih-lebih lainnya dari orang lain. Dan akhirnya ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa terzolimi, ada yang merasa dimanfaatkan, ada yang merasa tidak adil. Ya, dia merasa berjuang sendiri, merasa bangkit dalam hidupnya saat ini dengan tertatih-tatih. Artinya dia bangkit tapi dengan tertatih-tatih, yang mana dia ingin memperjuangkan cinta, tetapi cinta itu tidak terbalas oleh dirimu. Ataupun mungkin kondisinya dia hanya memanfaatkanmu. Ini kamu bisa menyesuaikan ya, karena ini mirip-mirip energinya. Ada beberapa Aries yang narsistik, ataupun ada pasangan Aries yang narsistik. Jadi kalau kamu yang menyesuaikan, entah ini terjadi pada dirimu atau dirinya, yang mana saya lihat di sini hanya memanfaatkan kebaikan dari Aries, ataupun mungkin Aries yang memanfaatkan kebaikannya. Entah di sini dalam segi hal materi, hal seks, dan kasih sayang. Kalau materi sudah jelas, uang. Ya, dia mencintai kamu karena uang, ataupun mungkin dia merasa bahwa oke, saya bisa dikasih kami bisa hubungan intim ya. Kalau kamu nggak hubungan intim dengan saya, bersetubuh gitu ya, ya nafsu kan? Ya kamu nggak cinta saya, padahal itu hanya alasan. Ataupun juga dia bucin karena ada kesepian ya, dia ingin dimanja, dibelai, disayang, dia datang padamu. Pada saat kamu tidak memberikan itu, ya dia pergi, ya egois. Tapi lebih di sini lebih narsistik, ini lebih fokus pada keuangan ya, lebih pada materi. Yang mana pada saat ada uang, dia bersamamu. Pada saat nggak ada uang, dia pergi meninggalkanmu, membawa hartamu, ya. Jadi saya lihat di sini ya banyak Aries yang akhirnya sadar bahwa wah, cinta ternyata perlu pengorbanan. Cinta yang begini ya, wah saya hanya dimanfaatkan, wah saya hanya disakiti. Tetapi karena rasa cinta dan sayang, akhirnya tetap bisa memberikan pemaafan untuknya, walaupun mungkin sudah terjatuh, tertimpa tangga, diinjak, diludahi, tetapi tetap bisa memberikan pemaafan. Kenapa? Karena ya satu sudah lebih dewasa. Ataupun mungkin dia merasa bahwa oke, ini karma saya, dimana dulu mungkin saya pernah melakukan orang yang seperti begitu, akhirnya sekarang dia melakukan ini kepada saya menerima aja, supaya saya tahu sakitnya gimana gitu. Karena orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile kedua ini nggak neko-neko ya. Dia orangnya kalau kamu ada uang ya saya akan bersamamu, selama kamu tidak memberikan saya kebahagiaan, see you goodbye. Dia realistis. Karena hidup di dunia ini tanpa duit, ya cinta itu nggak akan klop. Yang pastinya uang dulu, baru pasti ada cinta, itu menurut dirinya. Ataupun mungkin kondisinya dia memanfaatkanmu, ternyata dia tidak bisa memanfaatkanmu, akhirnya orang-orang tahu bahwa ternyata dia matre, ketahuan karakter aslinya, akhirnya dia malu sendiri, dan akhirnya dia pergi karena malu. Wah ternyata dia memanfaatkan si ini, ternyata dia tidak bertanggung jawab, ya kelihatan. Dimana mungkin dulu di awal dia memanipulasimu, tapi ternyata kedoknya bisa terbongkar olehmu, dan akhirnya dapat penghakiman dari publik. Dia merasa bahagia bersamamu,
tetapi karena egonya dia tidak bisa ya, dan malu ya untuk datang kembali padamu. Kakinya tertahan. Ibaratkan dia sudah dapat penghakiman bukan dari dirimu saja tapi dari orang lain. Mungkin sahabatmu, keluargamu, atas apa yang dilakukan terhadapmu. Sehingga itu yang membuat dia tersadar bahwa hidup di dunia ini perlu pengorbanan. Bukan hanya soal kita, saya, tetapi setidaknya secara kompleks. Yang mana dia tersadar juga bahwa saya sudah salah memperlakukanmu seperti begitu. Maafkanlah saya, Aries. Dan semoga hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Saya doakan semoga rezekimu tetap lancar. Ya, walaupun mungkin dia tahu bahwa dia sudah pernah membuatmu terpuruk. Pada saat kamu terjatuh dia tidak ada untukmu. Ya, karena memang dia orangnya kan tangannya di bawah. Jadi pada saat memberi itu dia kayak rasa gimana gitu. Ataupun mungkin pada saat memberi dia juga gak mampu memberi apa gitu. Karena sudah terbiasa hidup enak. Hidup hanya meminta, bukan hidup memberi. Dia tahu arti kehidupan saat ini, ketulusan dari dirimu. Dia banyak belajar. Ya, dan dia ingin mengungkapkan maaf. Semoga kamu bisa memaafkannya. Dan ya, dia berdoa untukmu supaya kamu menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang sukses, baik dari cinta maupun cita-citamu. Walaupun mungkin kondisinya dia merasa ataupun tidak berinteraksi denganmu, tetapi ya mungkin hanya itu doa yang bisa dia berikan supaya setidaknya meringankan karmanya juga saat ini. Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan sudah salah, tetapi karena dia tidak bisa membuat atau ya mengakui akan kesalahannya, sehingga dia hanya bisa meminta ampun kepada semesta, kepada Tuhan lewat doa. Dan dia mendoakanmu juga supaya kamu lebih sukses, lebih bahagia, dan bisa memaafkan akan dirinya ya. Oke, itu yang saya lihat dari pile kedua. Semoga resonate. Dan untuk orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu di pile kedua, di sini ada Leo dari zodiak, ada Leo Cancer, Scorpio, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Taurus, Gemini, dan Pisces ya. Dari inisial ada huruf D, M, P, J, H, Q, L, T, D, U, S, B, H, A, R, dan Y ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile kedua. Semoga resonate. Kita lanjut lagi ke pile ketiganya. Di pile ketiga, apa yang terjadi untuk kalian yang terkoneksi dengan pile ketiga? Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries yang memilih pile ketiga. Apakah atau ungkapan hatinya padamu? Apa yang ingin ungkapkan kepadamu? Aries yang memilih pile ketiga. Dia ingin ketenangan di sini, Aries. Dia ingin berjuang untukmu, ataupun mungkin kondisinya kalaupun seandainya kamu berjuang untuknya, dia sangat bahagia bisa mendapatkanmu. Cuman kondisinya saat ini dia banyak ini ya, dia banyak masalah saat ini, Aries, sehingga mungkin dia agak diam terhadapmu. Bukan berarti dia marah padamu, kecewa terhadapmu, no. Tetapi di sini dia ingin sendiri karena dia ingin menyelesaikan semua permasalahan satu persatu, terutama dalam hidupnya sendiri. Ataupun mungkin di sini ada orang baru ingin datang kepadamu, yang mana dia belum berani mengungkapkan rasa sayang cinta terhadapmu. Dia tersiksa, tetapi ya dia perlu waktu untuk bisa menenangkan diri, mengumpulkan amunisi secara mental untuk bisa datang padamu. Ya, dia merasa bahagia bisa memilikimu. Dia merasa bahagia bisa mengenalmu. Aries, kamu orang yang tulus, baik, pengertian, dan dia merasa bahagia aja ya. Kalaupun seandainya dia belum mendapat kesempatan dari dirimu, ya dia berusaha untuk mungkin kedepannya semoga kamu bisa berubah pikiran dengan cara dia lebih enjoy, memperbaiki diri ya, dan berharap kamu bisa meliriknya suatu saat nanti. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya dia bersamamu saat ini, ya dia bahagia aja, dia ingin kamu bahagia bersamanya. Ya mungkin komunikasi harus diperlancar, karena memang saya lihat di sini yang tadi saya bilang ya, dia agak tertutup ya, karena memang dia harus konsentrasi menyelesaikan semuanya. Entah di sini ada LDR
Yang mana ya dia mau kamu lebih up terhadapnya juga, mengerti akan dirinya, sama-sama saling mengerti, mengisi kekosongan hati, menerima satu sama lain. Tidak ada dusta di antara kalian, apa adanya ya. Pokoknya intinya dia nyaman aja bersamamu, walaupun mungkin kondisinya dalam diam, tetapi kamu selalu ada di hatinya. Jangan takut. Walaupun mungkin kondisinya kamu LDR, ya jangan takut. Dia selalu ada untukmu. Karena saya lihat di sini ada energi kecemasan ya dari pasangan, entah kamu entah dia, yang mana cemas, takut aja kehilangan ataupun mungkin direbut ataupun melirik atau dilirik ya. Tetapi dia mau ketegaskan bahwa saya baik-baik saja. Jangan pernah membuat yang berpikir negatif terhadap diriku atau membuat dirimu tidak nyaman karena pikiran negatifmu. Jadi di sini dia mau menegaskan atau menguatkan dirimu bahwa saya di sini baik-baik saja, saya setia untukmu. Kalaupun seandainya saya belum datang kepadamu juga, saya artinya tetap saya memperhatikanmu dari jauh. Jangan takut. Cintaku selalu ada untukmu. Ya, saya selalu ingin membahagiakanmu. Walaupun mungkin kondisinya saat ini sulit, tetapi saya akan berjuang untuk dirimu. Itu dalam hatinya. Dia ingin memperjuangkanmu. Jadi kamu tetap sabar, dia lagi berjuang. Jangan pernah ragu akan cintanya. Dia tulus untukmu, walaupun mungkin dia banyak kekurangan, tapi dia berusaha untuk membenahi semua kekurangan itu, untuk dipersembahkan kepadamu. Tetapi memang itu butuh waktu dan butuh kesabaran. Dan dia mau kesabaran dan waktu itu ada pada dirimu, yang mana kamu bisa mensupport, yang mana kamu bisa membuatnya happy, ya, dan juga happy untuk dirimu. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di PL ketiga ini bahagia bersamamu, walaupun mungkin kondisinya dia sekarang diam, banyak ya introspeksi diri aja dia. Dan berharap kamu pun bisa sama bahagianya sama seperti dia, bisa juga setia dan ya menantikan hari indah itu ya. Karena saya lihat di sini dia akan memperjuangkanmu. Sekarang saat ini dia lagi berjuang untuk dirinya dan keuangan, untuk bisa memperjuangkanmu ke jenjang yang lebih serius. Kalaupun seandainya orang baru ini ya, dia akan mengumpulkan amunisinya ya, mungkin ya memperbaiki diri, keuangan dan apa-apa dan semuanya ya, untuk apa? Dipersembahkan olehmu, dan berharap kamu bisa menerima akan cintanya ya. Jadi ungkapan hatinya, sayangilah dirimu dulu sebelum kamu menyayangiku ataupun menerima cinta dari siapapun. Yang pastinya untuk dirimu, di hatiku selalu ada kamu. Untukmu ku persembahkan cintamu, jangan pernah khawatir. Hatimu selalu ada untukku, dan semoga hatimu juga, hatinya juga itu gimana ya? Artinya dia tahu, dia mau kamu jangan khawatir bahwa dirimu tuh selalu ada di hatinya, dan dia berharap dirinya selalu juga ada di hatimu gitu ya. Jangan pernah berpikir negatif terhadapnya. Dia setia untukmu dan lagi berjuang untukmu. Doakan dia selalu supaya bisa up, sukses, dan bisa membuatmu bahagia ke depannya. Seperti gitu yang ingin disampaikan ya. Semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini kalian terkoneksi dengan Libra, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Aries, Sagittarius, dan Aquarius. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, W, S, T, V, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Aries. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.